Nenekku pelaut. Oke, Nenekku terima kasih pelaut. buat Indonesia, tanah air beta. Wait. Salam mulia Jasara Harja. Susah aja sih. Terus selesai dong saya ngomong. Ya, salam mulia Jaya, Jaya. Iya, oke. Maaf, nanti saya dihujat oleh fanbase-nya Lords. Sejarah adalah history. Dua bapak-bapak ini adalah misteri. Syuk. Top. Keren, siap. Apa kabar? Apa kabar, Lanjut, Bang Levi? Sehat. Makin seger aja kayak asinan Bogor. Yoi. Apa kabar? Sehat selalu. Lord Rangga? Iya. Makin Yang punya sama-sama kerak Lord telur. Rangga. makin asem aja kayak yogurt Cimori. Iya, Kelenengan Delman. Yang punya Bisa aja. Betawi. Oke, kita saat ini pada hari ini hari Minggu kuturut ayah ke kota, kita akan ngebahas sebuah sejarah tentang Indonesia. Karena kita kemarin ngebahas Hitler, ngebahas segitiga Bermuda. Kita akan ngebahas kembali lagi back to nationalism. Ya. Oke, dimulai dari Lord nih. Saya penasaran. Dulu sebelum ada Indonesia, ada Nusantara, namanya itu apa? Indonesia itu apa? Hindia Belanda atau terong Belanda atau apa terserah. Indonesia. Malah nyanyi. Iya. Oke, sudah sampai situ saja. Belum. Indonesia itu baru ada mulai ide. Ya. Itu setelah bangkitnya kaum muda. Jauh sebelum itu ada ya di tahun 1920 ya. Kaitannya ada kebangkitan para muda. Yang disebut waktu itu kebangkitan Budi Tomo ya. Ya, dimulai dari Mulai ada Budi munculnya Tomo. di sana, lalu kemudian ada penerapan secara de facto de jure ketika ada disebut Sumpah Pemuda di 1928. Itu ada fakto de jure dalam artian baru si pengakuan. Lah, baru ditetapkan pada dekade waktu sebagai sebuah negara yang dikatakan merdeka menurut para pendiri negerinya itu 1945 pada saat itu malam hari Iya. ya ada di Kerawang Kerawang. ya malam 17 ya malam 17 ada di Kerawang yaitu di Rengas Dengklok ditetapkan waktu itu oleh pemuda yang gagah perkasa saat itu lah Bung Karno dan teman-teman. Nah, tapi yang saya tanyakan di Nah sini. sebelum Lord- itu Nah, itu Iya. maksud saya. Ini biar- Indonesia ya namanya nggak ada, Nah, jangankan namanya. Karena pada saat itu adalah tumbuhnya para raja-raja. Tentu raja-raja itu, masih kerajaan. iya masih kerajaan. Dari kerajaan ke sana, itu ada kerajaan-kerajaan. Tapi juga sudah ada kesatuan, ada persatuan ya, di antara raja-raja itu. Dimulainya dari setelah Tarumanegara ke Pajajaran Agung. Itu sudah ada zaman yang Siliwangi, yang sebutnya adalah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, sudah ada persatuan antara raja-raja di bawah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi saat itu. Oh, itu di bawah manajemen Prabu Siliwangi. Ya, artinya dalam persatuan seluruh raja-raja tadi. Tetap mereka di sana menghargai dari semua teritorial yang dipimpin oleh raja-raja, tetapi skup agama juga dihargai semua. Dari semua. Seperti Singosari perjalanannya itu ada jalan cerita Ken Arok, Ken Hindu Endemik. ya, Iya. tetap dirawat Baik, pada saat itu Bali dan sebagainya. siap. Namun Indonesia itu sendiri terjadi pada proses kejadian setelah Perang Dunia Kedua. Siap. Ya, itu telah ditetapkan karena dinyatakan pada saat Hiroshima dan Nagasaki itu Turun bom. bom itu dinyatakan nol oleh Bandung, oleh Kekaisaran. Aduh.
saat itu dibangun kembali, setiap negara harus diperdekakan kembali. Iya. Sehingga nama Indonesia itu sendiri berangkat, kalau menurut Lotranga itu sendiri ternyata dari kata nama Ini Sunda. ini Sunda. Sudah ketebak. Iya. Coba kalau nggak percaya kamu urai aja itu. Wolak-waliknya itu ini Sunda adalah berdasar Dari Indonesia. dari tanah dulu. Iya. UN namanya UNCI, Kunci United Nation Committee Indonesia. Iya. Itu telah memberikan satu mandat Indonesia Abdakom. menjadi dari tanah Sunda besar, Ya. Sunda kecil, itulah menjadi teritorial ini Sunda atau ini Indonesia. Ini Indonesia. Oke, sampai Indonesia jadi situ. Indonesia. Ya, oke, siap. Mohon maaf segitu dulu ya sebentar. Kita mau klarifikasi nih dari pihak Bung Levi sebagai orang Indonesia keturunan Toku banget kalau Bung. Bang Levi, Iya, Indonesia Madagaskar gimana nih? Cara Indonesia penjelasan dari Madagaskar. kecoa Madagaskarnya gimana? Iya, kalau dari pertanyaan Panjul ini kan kita coba ambil literaturnya pendekatan dari antropologi Barat ya, yang kita pahami bahwa tidak ingin mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Lord. Iya. Indonesia ini digagas oleh seorang antropolog Jerman dengan nama Indonesia. Indonesia. Kemudian menjadi Indonesia di kemudian hari ya. Oke. Namun Sebelum ketika sebelum Indonesia mereka angkat, berarti mereka sebetulnya sudah punya dasar kenapa memberi nama Indonesia. Seperti itu. Kita juga jangan lupa bahwa tahun 1500-an atau abad ke-16 bangsa-bangsa Eropa datang untuk berdagang. Ya. Yang masuk ke Indonesia ada Portugal, Spanyol pernah masuk sebentar dari Filipina, tapi keluar lagi. Kemudian datang Belanda, masuk, mendarat di Banten pertama kali. Kemudian di tahun 1800-an, 1700 pun Inggris pernah mendarat di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa Indonesia juga pernah didatangi oleh berbagai bangsa Eropa. Sehingga mereka juga punya literatur yang mereka juga pahami bahwa ini negara adalah Indonesia. Indonesia artinya adalah negara induk yang berada di Nesia. Nesia artinya kepulauan. Kepulauan Melanesia itu ya. Enggak, kepulauan. Kepulauan. Berbeda ya. Ya, jadi Nesia itu kepulauan. Gitu. Kita disebut bangsa Austronesia, artinya bangsa Austro. Di antara Australia. Iya. Kepulauan yang berada di antara Australia. Australia. Oke. Padahal Australia itu terra incognita, artinya sesuatu yang di kemudian hari baru didapatkan namanya. Iya kan? Baik oleh John Cook atau Abel Tasman. Oke. Nah, ketika kita mundur lagi, banyak catatan menjelaskan bahwa negeri ini disebut juga dengan kata dalam kekiniannya adalah Nusantara. Nah. Atau dalam bahasa yang berkembang di tanah Jawa adalah Nuswantoro. Apa ininya? Nuswantoro atau Nusantara artinya negara atau wilayah kepulauan. Masih tetap berbicara tentang kepulauan. Oke. Namun kalau kita mundur ke belakang lagi, Belanda masuk ke Indonesia dalam bentuk kamar dagang. Mereka mendirikan perusahaan timur, Verenigde Oost Company, ya kan, gitu. Tahun 1500. Di kemudian hari, di abad ke-17, Inggris mendarat di satu tempat di benua atau anak benua Asia, yaitu disebut India. Yang hari ini kita sebut sebagai India. Kemudian Inggris pun membangun sebuah konsorsium kamar dagang yang disebut East India Company, perusahaan dagang India Timur. Oke. Berarti ada benang merah bahwa antara kamar dagang Belanda dan kamar dagang Inggris itu memiliki ide yang sama untuk memberikan dua wilayah yang berbeda dengan nama ada berbau Indianya. Ada berbau timurnya. Ya. Oke. Sampai di situ yang perlu dijejaki latar belakangnya
Mengapa mereka memberikan nama Timur? Kenapa mereka memberikan nama India? Kalau saja bumi ini bulat, di mana timur? Nah, itu. Ya kan? Benar juga. Di mana barat? Kenapa timur harus merujuk ke tempat ini? Kan seperti itu. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Dan itu terekam dalam sejarah dunia. Betul. Bahwa Inggris menduduki anak benua yang kita sebut India hari ini, itu berapa ratus tahun, dan mengukuhkannya kemudian hari setelah merdeka menjadi negara India. Oke. Belanda pun kemudian setelah kamar dagangnya kolaps, korup, bangkrut, tahun 1800 diakuisisi oleh pemerintah kerajaan Belanda dari pemerintahan dinasti Willem van Oranje. Dia menggantinya menjadi negeri jajahan seberang lautan yang dikasih nama sebagai Nederland Indie. Hindia Belanda atau ya? Bukan beda lagi? Nederland Indie. Nederland Indie artinya India Belanda. India Belanda, bukan Hindia. India Belanda. Tidak ada bahasa Belanda, Indie disebut Hindi. Nggak ada ya? Nederland Indie, Dutch Indie artinya India Belanda. Ini adalah negeri India milik Belanda. Sementara di sana adalah negeri India milik Inggris. Iya. Kan seperti itu? Betul. Oke. Nah, sampai sini cukup jelas nggak? Cukup jelas. Tapi masih. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan lagi dengan tambahan-tambahan pemikiran. Ya. Dari Bang Levi yang saya tangkap bahwa jadi sebenarnya Indonesia itu adalah dari awal India Belanda. Yang di sananya ada di versi Inggris adalah India, dan di tanah kita ini adalah Hindi Belanda, terus makin berkembang lagi jadi Hindia Belanda. Ada tanggapan atau informasi tambahan mungkin dari? Kalau pembagian wilayah dari zaman perpecahannya pada proses keberadaan, di mana tetap Bandung sebagai pusat yang membagi wilayah. Bandung yang bagi dalam wilayah. Artian barat dan timur. Kalau itu bola, kemudian dipecah menjadi satu lempengan dalam artian peta datar. Bolanya plastik. Itu dibagi dua, bola bumi maksudnya bola peta. Bumi, keren bola plastik. Jadi ada barat dan timur. Iya. Itu pun lot yang sampaikan sebelumnya dibagi lagi akhirnya menjadi 4. Ya. Jadi ada bagian barat, bagian utara, bagian barat, bagian selatan. Utara tadi yang disinggung dalam artian kekuasaan Inggris. Sedangkan yang selatan, barat, selatan adalah milik India Belanda. Nah itu. Kemarin episode kemarin Jerman mirip itu, beda lagi. Jerman kan itu kan hanya tangan-tangan saja. Tetapi kalau sampai hari ini pun, pada proses pembagian atas peta, setelah pada saat Nusantara yang dimaksud, bahwa Gajah Mada dalam pada saat itu sebagai negeri Nusantara, sebagai defend tentaranya dunia, Gajah Mada. Iya, tugas dari sini Pajajaran Agung itu. Jadi ya, dari belahan tadi Kali Kerawang tadi dibelah, sedangkan polisi dunianya Sriwijaya dipindahkan saat itu lalu ke Mongolia di zaman cerita China masuk ke sini karena berakhirnya atas tentara dunia itu dialihkan kepada Cina karena ada masalah. Iya. Kubilai Khan itu. Iya, akhirnya turun ke sini. Itu sebagai tentara dunia. Waduh. Kemudian diteruskan lagi turunnya di zaman Perang Dunia I, Perang II adalah adanya Portugis. Kenapa turun ke sini? Bukan Portugis mau jajah. Ambil rempah-rempah kan? Bukan hanya itu, tapi tugas Portugis itu sebagai tentaranya dunia. Sedangkan satunya tadi siapa tuh? Portugis, Spanyol itu sebagai polisinya dunia. Itu ada berfungsi. Jadi Portugis dan Spanyol itu sebelum Perang Dunia Kedua ke sini. Polisinya dunia. Iya. Lah sekarang dibagi lagi Amerika sampai hari ini menjadi Security Council tadi dimaksud berarti polisinya dunia. Jadi kalau ada negara-negara dari dulu adalah Inggris sampai hari ini masih menjadi defense. Jadi masih teratur. Tapi namanya itu maksudnya setuju nih dengan pendapat Bang Levi bahwa Hindia Belanda itu apa karena jajahan dari Belanda? Ya is okay, itu kan adalah pengamatan dari ahli-ahli yang dari mahasiswa-mahasiswa Jerman. Jangankan cerita nama itu, ya boleh-boleh saja sih nama, sah-sah saja. Contoh sekarang juga negara
lagu kita Indonesia Raya juga diciptakan di Jerman Ya, Ya. di studio oleh Wakil Wacaraka Rudolf ya, bukan? Rudolf Supratman karena dia kuliah di sana. Oh iya. Makanya disebutnya di sana. Di sana sih. Mestinya di sini. Indonesia tanah air beta. Iya kan? Oh, karena dia nyiptain lagu di Jerman, jadi liriknya bukan di sini. Udah begitu di Indonesia Rayanya deh. Gimana? Indonesia tanah airku, Wow. tanah tumpah darahku. Di sanalah, karena dia di Jerman. Aku berdiri. Ini valid nih berita. Iya. Wah, Jadi, iya kan? Jadi Pandu ibuku. Kalau dulu diciptakan di sini, iya. tentunya Indonesia Di sini. itu di sinilah aku berdiri. Iya kan? Iya. Kenapa kalau disebutnya masih sekarang di sanalah aku berdiri? Jadi akhirnya Indonesia punya Punya Jerman. setelah Asia Afrika, Indonesia diserahkan Bung Karno kepada Rusia. Tapi sekarang Asia Afrika banyak pocong, banyak kuntilanak. Lihat gak kalau ke sana di Asia Afrika. Ini udah. Jadi setelah Coba jalan-jalan ke Bandung. pembuatan atas tanah-tanah Republik bahwa negara-negara harus dimerdekakan kembali. Tokoh kita Bung Karno telah memerdekakan pada saat ada 52 BCA. Republik Oh, Republik. disahkan di Bandung melalui Asia Afrika dengan atas jaminan tanah BPKB-nya Indonesia, PKB. ya, maka diserahkan ke Rusia, maka Kirain akhirnya BPJS. yang mendapatkan Iya. de facto ada hak veto di UN adalah Rusia. Iya. Ini asal-usul yang Oke. kita tidak pernah kita bahas. Jadi kalau cerita asal-usul Indonesia, yang pasti itu dari kata ini Sunda. Oke. Dan itu atas dasar UN melihat akhirnya mandat tanah Indonesia berangkat dari dua Sunda. Yaitu tanah Sunda besar, ada Sunda kecil. Mungkin nanti Apa? Bang Levi yang punya Sunda kerak Pelakon. telur ya, dan salak condet, Aduh. ya, Iya. itu bisa menerangkan. Iya. Apa itu tanah Sunda yang dimaksud Sunda Enggak. besar dan Sunda kecil? Iya. Karena yang ternyata itu tanah itu teritorial itu adalah yang disebut Oke. sekarang Indonesia. Oke, cukup. Dan Indonesia itu saat itu. Cukup, maaf. Dan dulu, bentar dulu. Biarin. Itu Terusin. dalam Terusin. ketetapan Jangan Jud dipisahin. Unci menamakan kepada setelah kemerdekaan di Iya seluruhnya nih. Unci saya udah pernah Unci dengar nih dari episode 1. melahirkan atas RIS. Nah, Riz juga udah pernah saya dengar. RIS itu berangkat dari kata pulau-pulau Indonesia pulau tadi maksud asal dari Sunda besar dan Sunda Sunda kecil. kecil. Disitulah yang RIS. kemudian RIS ekuivalen saat ini supaya kita tidak pada paham makanya ekuivalennya adalah NKRI saat ini. Ini yang belum pernah dibahas juga. Ini belum pernah dibahas, semoga kalian pada paham. Ada RIS RIS. sama dengan NKRI. Saat itu Bung Karno bukan sebagai presiden dari keseluruhan, tetapi presiden Indonesia di Yogyakarta. Presiden Republik Indonesia. Yang ada di Jogja. Di Yogyakarta. Maka istana negara yang dimaksud ada di Yogyakarta. Sedangkan RIS itu sendiri mandatnya ke siapa jatuhnya? Perdana Menteri Bung Hatta, tapi Oke, penguasa presiden RIS Siap. itu sendiri dari dari Belanda. Belanda. Londo. Oke, sekarang saatnya Yaitu Bang Levi ya. Ratu. Kita jelaskan dulu apa benar tentang pemahaman dari saya bingung nangkapnya gimana ya karena Gak usah ditangkap, biar aja Nggak usah lihat. ditangkap. Nggak biar usah ditangkap. sekali itu Iya, ibarat iya, kayak iya. cewek-cewek di parung gitu. Waduh, berat kalau sampai mainnya ke paru. Iya. Iya. Gimana tuh? Ini saya mau ngomongin Indonesia gitu. Saya sih nggak perlu menanggapi apa yang Lord sampaikan. Artinya lebih baik kita memperkaya. Tapi itu kaya banget, saya bingung jadi. Iya, apa. iya. Saking kayanya. Itu kayak pesugihan tuh kayaknya bingung dari mana. Oke, pasti netizen ekuivalen Ciki Rakyat. Bandung. rakyat sudah paham apa yang Lord sampaikan. Iya. Nah, untuk menambah pemahamannya, begini. Dari Bang Levi ini. Dahulu kala ada sebuah benua yang sangat besar. Dia membentang dari pantai timur Afrika sampai ke Pasifik. Benua. Saya pernah membaca satu hikayat bangsa Tamil yang menceritakan adanya sebuah benua yang mereka diami yang bukan tanah atau negeri mereka hari ini.
Tamil itu, sorry Bang Levi, di India Selatan. India Selatan. Di India Siap. Selatan. Oke. Mirip lah orang-orangnya kayak kamu. Nah, itu Kasih. yang difahami adalah ada sebuah benua yang sangat besar. Yang kalau meminjam bahasa Lord Rangga, itu yang kita kenal sebagai Sundaland. Sundaland. Wih, gini. Jadi yang dimaksud Sundaland itu benua itu. Yes. Gitu. Karena dulu masih Land. Iya. Jadi Land, tanah. tanah Sunda. Iya. Itu sebuah benua. Dari mana kira-kira benua itu ujung ke ujungnya? Ujung paling barat yang kalau kita pahami sebagai barat itu Pulau Madagaskar di Afrika Timur. Iya. Oke. Sampai kepada ujung Pulau Surabaya. Papua. Oh, Papua. Sekarang disebut Papua Nugini. Sekarang sampai kepada Pasifik Selatan. Pasifik Selatan. Itu sebuah kontinental yang sangat besar, tidak besar, lebih kepada memanjang di antara Afrika dan Asia. Iya. Oke. Sampai-sampai seorang filsuf besar Yunani di abad ketiga sebelum Masehi, Plato, menjelaskan tentang adanya satu bangsa yang hidup di satu daratan negeri yang sekelilingnya adalah lautan. Negeri ini sangat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya, namun juga sampai kepada tingkat religius yang sangat tinggi. Nah, dikatakan oleh Plato, negeri ini penuh dengan hutan, dikelilingi oleh lautan, gunung berapi, dan lain-lain, dan kaya akan emas dan lain-lain. Perak semua. Ini negeri yang disebut sebagai negeri Atlantis. Seperti itu. Namun, Atlantis yang dimaksud oleh Plato itu telah tenggelam puluhan ribu tahun sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan Sundaland. Sundaland. Yang kemudian secara benua ini tenggelam. Dan hanya menyisakan daratan-daratan yang tinggi kemudian membentuk, kalau paling barat adalah Madagaskar di pantai timur Afrika. Kalau kita ke Madagaskar, Kepulauan Madagaskar ini seluruh flora dan faunanya terkesan sangat Mirip. bukan mirip, yang pertama purba. Oh. Seakan-akan kalau kita turun di Madagaskar, kita kembali ke sekitar 30, 40 ribu, 50 ribu, 100 ribu tahun yang lalu. Sangat tua. Eksotik sekali. Orang-orangnya, faunanya sangat berbeda sekali dengan benua Afrika. Mereka secara root, akarnya lebih mirip dengan orang-orang yang ada di negeri kita hari ini. Seperti itu. Itu yang pertama. Dari situ sampai Kepulauan Maladewa, terus Ceylon. Orang dulu bilang Ceylon atau Sri Lanka hari ini. Sri Lanka hari ini itu bukan diisi oleh orang-orang yang kita pahami hari ini sebagai orang-orang Tamil dan Sinhala. Mereka pendatang dari India. Yang kita pahami sebagai India. Itu adalah satu jajaran kesatuan. Terus yang kita pahami adalah dengan apa yang membentang dari Sumatera sampai Papua, sampai ke ujung, naik sedikit ke Filipina. Itulah bentuk benuanya. Setelah tenggelam, yang ada seperti yang kita pahami existing hari ini. Itulah yang kita kenal sebagai Sundaland. Oke. Kita ingat bahwa kita berbicara tentang bagaimana orang-orang dari Afrika Selatan ke Afrika Timur, dan mereka berjalan lebih dari 10.000 tahun, ya kan? Dan sampai ke Pasifik, dan sampai ke negeri ini. Sebagai orang-orang apa? Apa kemarin? Hominini Denisovan. Denisovan. Maaf. Itu berjalan di atas kontinental ini. Yang sangat panjang. Sundaland. Oke. Setelah yang kita pahami sebagai Sundaland itu tiada, tetapi meninggalkan apa yang kita pahami hari ini menjadi beberapa negara itu, kekuatan utama tetap ada di negeri ini. Seperti itu. Nah, pernah dengar riwayat dari Alkitab yang tentu awalnya ditulis dalam bahasa Aramaik, berbicara tentang datangnya 3 raja dari timur ketika Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem. Ketiga raja dari timur ini kalau tidak salah bernama Baltazar, Gaspar, dan Melkior. Itu dalam pemahaman yang dibangun dalam literatur barat, dan mereka mengatakan 3 raja dari timur ini berasal dari daerah Magus atau orang-orang Majusi,
atau kita pahami sekarang berasal dari Persia. Kalau saya tidak memahami itu dari Persia, yang difahami dalam Aramaik sebagai dari negeri dari timur adalah dari negeri ini. Indonesia justru ya. Ya, karena apa yang mereka bawa itu adalah simbol-simbol keagungan, nilai-nilai ilahiyah. Namun ketiga simbol ini ada, hidup, tumbuh, subur, dan menjadi sebuah representatif dari tiga raja dari timur, yaitu emas, kemenyan, dan damar. Semua ada di sini. Semuanya di sini. Mungkin salah satunya ada di Persia. Mungkin salah satunya ada di India yang kita pahami hari ini. Tetapi tiga-tiganya ada di negeri ini. Wah, justru Indonesia Itu yang kita pahami pertama. kayak Kedua, banget ya. tiga raja dari timur. Saya memahami bahwa ketiga ini itu bukan raja. Tetapi dikatakan sebagai raja, mereka bertiga adalah pemimpin orang-orang beriman. Sehingga saya memahami mereka ini sebagai resi, orang bijak, nabi, dan lain-lain. Mereka memahami bahwa junjungan mereka lahir Iya. di Yerusalem, di Levan. Ada satu keterikatan, legasi ribuan tahun yang mereka telah terima dan memahami. Jika tanda ini telah datang, maka kalian harus pergi ke sana dan beriman kepada junjungan kalian ini. Tunjukkan bahwa kalian datang dari negeri yang paling timur. Dengan membawa tiga benda ini yang merupakan hal yang tumbuh subur di negeri kita. Di negeri kita, Indonesia. Sampai di sini sudah cukup jelas kan? Iya. Bahwa sebetulnya literatur-literatur masa lalu berbicara tentang adanya satu negeri yang berada di timur, yang kaya akan emas, kemenyan, dan damar. Ya kan? Yang disebut juga dalam bahasa kekinian Sundalen tadi adalah benua, kemudian berubah difahami oleh masyarakat yang tersisa di kemudian hari menyebutnya sebagai Nuswantoro, lebih kepada kepulauan, ya kan? Betul. Nah, terus kenapa Belanda dan literatur antropologi selanjutnya menyebutnya Indonesia, ada Indu di antara kepulauan? Seperti itu, Iya. ya kan? Nah, ini sebuah mata rantai yang kalau kita jelaskan akan membuka jati diri sebenarnya bangsa ini. Iya. Nah, untuk itu, nih Ana nggak lagi ngarahin ente nih. Ente kan perlu belajar dan banyak tahu. Benar. Banyak tanya, tapi tidak melulu dari sisi Iya. Bang Levi. Ente boleh tanya dari Lord selanjutnya. Jadi yang saya pahami benar sih bahwa Indonesia itu Indonya itu mungkin dinamakan karena dari mengikuti India itu ya, Bang Levi ya. Hindu. Tapi ini sedikit diubah, direnovasi mungkin di Indonesia, Nesianya itu dari kepulauan. Iya. Ya. Dari lo tangga sendiri mungkin tanggapan dari statement Bang Levi. Coba kita kenang sebuah lagu. Wah, malah nyanyi. Satu. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi Apa? puja bangsa Tetap dipuja-puja bangsa. di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berakhir Berlindung di di hari hari tua, tua. sampai Sampai akhir menutup mata. Lagi-lagi itu kenapa di sana lagi ya? Indonesia ya di sinilah kita. Iya. Berlindung. Oke, siap. Terima kasih dari Jadi itu negeri pulauan. Iya. Rupanya di sana dimaksud beta itu karena yang nyipta lagu juga ada di Maluku ya. orang turunan Jadi sana ya. dianggap juga Maluku juga karena satu kesatuan, dari satu persatuan, Baik. di mana ada satu bentuk Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Ini merupakan perekat ya, yang melihat bahwa Indonesia memang dulu dari dulu dasarnya sudah ada. Ya, tapi dari katanya kembali kata-kata dari huruf ke huruf adalah ini Ini Sunda. Sunda. Dan dari berangkat teritorialnya diambil dari sebuah tanah Sundalen tadi, benua, ya kan? Benua Sunda. Yang terbagi Pecah. dari proses adanya
Sunda besar dan Sunda kecil. Oke. Itulah Indonesia. Siap, terima kasih Lord Tangga Oke, atas pendapatnya. Terima kasih juga Iya, lantunan-lagunya. Kita iya. ketemu lagi dalam berpacu dalam melodi. Iya. Oke. Bang Levi, terima kasih juga. Oh, udah selesai? Sudah habis Iya. durasinya. Iya. Berarti kita berlanjut dong. Berlanjut. Ini masalahnya Iya. belum selesai. Karena- Kita belum mengungkap rahasia Indonesia Rahasia dengan dibalik segala itu. Iya. makna yang memang sengaja dikuburkan. Oke. Coba kalau Indonesia itu kalau digambarkan di sini itu kayak rambutmu ini. Kenapa? Berpulau-pulau. Berpulau-pulau. Kemudian ada pengikatnya di sini, ada Pancasila itu menjadi satu kesatuan. Ini itu pohon beringin Satu filosofinya. kesatuan. Iya. Ini itu pohon beringin, Lord. Bukan Coba sembarang. mungkin kita bisa bahas Bahas. Mungkin dalam artian Sunda besar, Sunda kecil. Kalau oke. menurut Sunda besar itu kan ada pulau yang dimaksud. Ya. Antara lain karena ada tanah Pasundan, ada tanah Indonesia Timur, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Sumatera. Itu Itu dimaksud Sunda besar. Oh, itu Sedangkan maksud- Sunda kecil-kecilnya itu kan juga ada. Yang menyatukan kekuatan itulah teritorial saat itu. Kalau menurut saya, Laut sekalipun boleh orang mengaku disebut adalah suku Sunda, Iya. tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah suku Pasundan. Jadi makanya di dalam Pulau Jawa ada suku Pasundan, dari perjalanannya Tasik hingga ke ujung kulon Banten, Banten. Itu suku Pasundan. Pasundan ada suku Jawa. Jawa. Dan pergerakan proses adalah tanah tadi Sundaland yang akhirnya merapat pada proses keberadaan terjadi, itu adalah tentu merupakan perkembangan ke sini. Iya. Makanya setiap kali ada pulau-pulau yang bergaris dengan lurus, garis lurus, pasti ada sesuatu pembagian wilayah. Contohnya, kalau ini menyebarkan pada proses adanya Papua Nugini dengan Papua Barat, pasti adalah dibatasi dengan garis lurus batasan. Kalau yang bagian sebelah Papua Nugini Timur itu berarti adalah milik Inggris, kalau Barat adalah milik Belanda. Begitupun kita terurai dengan peta yang ada, misalkan Korea. Kalau Korea Utara pasti milik Inggris karena di bawah daripada Soviet, ya. Ya. Kalau yang ke sini Saya bingung deh. selatan Korea pasti milik Belanda melalui Amerika. Perbatasan-perbatasan ini menyimak pada proses sisa-sisa Perang Dunia Kedua, tentu ada perbatasan-perbatasan. Kalau berbicara tentang Indonesia, mengingatkan bagaimana, kenapa Indonesia menempuh pada proses perjanjian di Linggarjati di Kuningan. Karena dia anggap adalah tempat sebagai tempat yang netral Indonesia dari itu. kekuasaan Inggris dan Dan Belanda. kekuasaan Belanda. Sebab kalau Inggris itu sampai ke Brebes. Karena Tapi Indonesia- kalau ke sana, Belanda ke sini, Jawa ke sini, itu Belanda. Maka saat itu tokoh kita Bung Karno memperjanjikan perjanjian Linggarjati ada di pulau Nah, Kuningan ya. Iya. Daerahnya kakek saya itu. Ya. siap-siap. Di Kuningan yang disebut perjanjian Linggarjati. Linggarjati adalah merupakan bagian wilayah teritorial yang saat ini diakui sebagai dari hasil Sunda besar dan Sunda kecil. Nah, itu dulu kan Sundaland itu kan utuh gitu. Berarti kan emang ada proses namanya alam ya, Bang Levi ya. Iya. Bahwa itu ada bencana alam dan akhirnya terpecah. Artinya gini, boleh kita menyebutkan itu benua, atau kita bisa menyebutkannya secara sederhana, sebuah daratan yang sangat besar. luas. Ya kan? Sebuah daratan yang sangat besar, yang kemudian dikaitkan dengan banyak hikayat di masa lalu berkenaan dari Atlantis yang diceritakan Plato tenggelam, dari cerita tentang riwayat Nabi Nuh tiba-tiba Bahwa banjir selama 3 bulan, tidak ada siang, malam terus selama 3 bulan, hujan terus-menerus sehingga sebagian dunia tenggelam. Iya. Jadi terlalu banyak hikayat menjelaskan Iya. tentang itu. Tapi ini keterkaitannya jelas dengan tenggelamnya sebuah daratan besar Iya. yang bernama Daratan Sunda. Sunda. Oke. Sundaland. Sundaland bahasa Inggrisnya, Sundalandia atau Daratan Sunda. Nah, tenggelamnya Daratan Sunda ini menyisakan kepulauan yang kita pahami Iya. sekarang, baik Kepulauan Madagaskar, Kepulauan Sri Lanka, Iya. Kepulauan Nusantara, Indonesia kita, Kepulauan Filipina, sampai kepulauan di Pasifik. Tapi yang saya tanyakan ini ya, kenapa Sundanya itu cuman ada di
Pulau Jawa. Mungkin misalnya kan dulu ada namanya Sundaland. Ya. Tetapi yang dinamakan suku Sunda itu hanya ada di Indonesia. Kenapa Kalimantan nggak ada suku Sunda-Sundanya gitu atau Oh enggak, itu nanti. Itu 1800-an antropolog Belanda membagi bangsa ini terpecah-pecah dan dinamakan suku-suku. Suku-suku. Untuk apa? Mempertahankan kekuasaan, caranya dengan memecah belah. Oh Oke. Iya. Tapi saya mau bilang, salah satu misalnya kejadian alam yang luar biasa menjadi penyebabnya hilangnya daratan Sunda, daratan besar Iya. Sunda adalah meletusnya Gunung Toba. Toba. Yang menimbulkan sekarang jadi Danau Toba. Oh, Itu iya. salah satu kejadian alam yang bisa kita kaitkan dengan hilangnya sebagian daratan besar Sunda yang pernah ada. Oke, sampai di situ, kemudian kita memahami selanjutnya adalah Nuswantoro, Nusantara, Indonesia, kan begitu? Iya. Betul. Nah, tapi yang kita mau ambil adalah bukan bicara kepulauan ya, kita berbicara tentang kenapa diberi nama oleh Inggris di sana sebagai sebuah pengalihan menurut saya sebagai India. Terus kita tetap Belanda mengatakan bahwa ini adalah India juga. Iya. India di sana dikatakan India di timur. Kalau berbicara timur, ini negeri jauh lebih timur daripada India. Iya. Ya kan? Tadi keterkaitan dengan para raja, bahwa saya meyakini bahwa itu berasal dari negeri ini. Itu yang pertama. Kedua, di masa lalu negeri ini adalah negeri yang memiliki nama kebataraan. Kayak yang persis. Kebataraan itu berbeda dengan kerajaan. Kebataraan itu lebih masuk kepada nuansa yang bersifat religi ajaran. Kalau kerajaan lebih bersifat teritorial, material, dan lain-lain. Negeri ini pernah ada sebuah negeri kebataraan. Jadi menyimpan nilai-nilai spiritual yang luar biasa. Dan ditutup dan menjadi misteri untuk masa depan. Nah, yang perlu kita pahami bahwa Inggris lebih dahulu kemudian walaupun datang belakangan, mengklaim bahwa negeri yang dijajah ini adalah India. India diambil dari kata dasar Indu. Indu itu adalah penamaan sebuah sungai. Sungai Indus, Indu. Namun, kalau kita mau teliti lebih jauh dari bahasa, filologinya, ketemulah bahwa Indu itu, atau dalam bahasa Sanskerta, mau ditarik kepada bahasa Palavan yang berasal dari Persia, maupun Sanskerta dari bangsa Veda, ini berbicara tentang Sindu. Indu, Sindu. Sindu tidak pernah merujuk kepada sebuah sungai. Sindu atau Indu berarti manusia yang berasal dari lautan. Manusia lautan. Sindu. Nah, klaim ini menurut saya secara sepihak diambil oleh Inggris untuk menjelaskan bahwa itu adalah negeri Hindu. India menjadi agama daripada tanah Hindu. Hindustan, India. Seperti itu. Namun kalau mau jujur hingga hari ini, negeri itu sampai hari ini tetap memberikan nama bangsa mereka, tanah mereka, negeri mereka sebagai Barat. Ingat hikayat Mahabharat. Mahabharat artinya negeri besar di Barat. Negeri Barat yang agung. Mahabharat. Barat itu negeri. Indonesia jadi Barata. Betul, Barat. Gitu, Mahabharat. Ada sebuah pertempuran yang sangat hebat. Baratayuda. Iya kan? Pertempuran di negeri Barat. Sebuah pertempuran yang sangat epik, kolosal. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mereka sampai hari ini menyebut negeri mereka tidak pernah dengan istilah India, Hindu, atau hal yang lain. Mereka menyebut negeri mereka Barat. Saya mau katakan, apakah di India atau orang-orang yang ada di sana, mereka adalah putra lautan? Mengapa makna besar lautan diperkecil menjadi sungai? Karena kenapa? Mereka senang dari sana pergi berlayar kepada negeri lautan. Dan ingin menjadi putra lautan. Negeri para Batara. Negeri yang agung, yang menyimpan segala misteri. Berarti Bang Nevi ada kemiripan ya sebenarnya kisah India dengan Indonesia karena ada kebarataan juga kan? Tidak. Tidak. Mereka coba membawa cerita Barat kepada negeri ini. Barat adalah milik mereka. Iya. Paham? Paham. Gitu. Sementara kita tidak ada hubungannya dengan Barat. Kita bukan negeri Barat. Kitalah yang disebut negeri India. India itu artinya manusia lautan. Indonesia kan Apakah mereka manusia lautan? tidak. Mereka manusia Barat. Kitalah yang disebut manusia
Lautan. Maka India kita ini kemudian dipakai oleh Belanda. Bahwa inilah aslinya India. Diberi nama tuannya Belanda. Kemudian coba dikaburkan maknanya. Dengan kata India itu kan Hindu. Iya. Sindu, Hindu sama. Artinya lautan atau manusia lautan. Manusia yang berasal dari lautan. Kita ditutupi dengan kata-kata kepulauan. Kita ini jangan besarkan daratannya. Kita ini besar dalam banyak literatur tua sebagai negeri 1000 lautan. Kita ini bangsa lautan. Atlantis itu besar karena bangsa lautan. Ada olok-olok dari antropolog Jerman. Buat saya itu olok-olok. Apa dia? Mereka menyamakan bahwa yang pernah memerintah di negeri ini, selain yang disebut oleh Plato sebagai bangsa Atlantis, itu disebut sebagai bangsa Lemurian atau Lemuria. Artinya adalah? Orang kalau tidak memahami, menganggap hal yang biasa. Tidak ada bangsa Lemuria. Lemuria adalah salah satu hewan endemik khas Madagaskar. Jadi nama hewan ini diambil untuk menjelaskan bangsa yang hidup di Madagaskar dan yang pernah hidup di tadi daratan besar ini semua. Kita ini bangsa lemur. Bangsa lemur. Lemur itu nama hewan. Benar. Jadi kita ini hewan. Kita disamakan dengan hewan lemur. Ini sekarang lagi bicara di dunia ini tentang Atlantis itu kita, Lemuria itu kita. Kita bukan bangsa lemur. Kita bukan hewan. Walaupun dia coba mengambil menisbahkan nama dari seekor hewan. Kita ini bangsa besar. Yang di kemudian hari kita dikenal sebagai India. India itu adalah manusia lautan yang datang dari timur. Negeri yang sangat kaya dengan emas, kemenyan, dan damar. Dengan kekayaan alam yang luar biasa. Dengan manusia-manusianya yang sangat terikat dengan segala konsep ajaran Tuhan. Ya, oleh karena itu juga ada lagu. Jadi ada upaya sebetulnya menutupi ini semua. Dan menggantikan India ke negeri sana barat yang tidak menjadi apa-apa. India harus dihilangkan dari negeri ini, diganti menjadi nama Indonesia. Ini nama samudra, samudra India. Karena samudra ini punya kita. Kita lah bangsa samudra, bukan mereka. Bukan orang India sana. Iya, mereka bangsa barat. Mahabharata. Kita bukan bangsa Indonesia. Sejatinya India, kita lah bangsa India. Kita lah bangsa penguasa dunia. Kita lah bangsa yang dipuji, ditulis dalam semua kitab-kitab masa lalu. 3 raja dari timur datang dari India. Penulisan tentang Nabi Adam pernah hidup di mana? Dalam literatur Arab yang keliru dikatakan dari India. India yang dimaksud di sana bukan. India di sini. Jadi ini inilah negeri India. Pusat semesta. Pusat Tuhan menurunkan setiap wahyunya. Agar bangsa ini kembali sadar. Tetapi dihilangkan semuanya dari alam bawah sadar kolektivitas kita. Agar kita tidak pernah memahami bahwa kita ini adalah bangsa Tuhan. Bangsa yang berbeda dari semua bangsa di dunia. Yang ketika mengenal kembali identitas dirinya, dia akan kembali memimpin dunia. Dalam nilai-nilai ketuhanan. Sebagai bentuk dan lawan daripada segala nilai-nilai yang sekarang sedang diusung sebagai nilai-nilai materialisme. Dan itu benar. Dan Indonesia justru emang benar-benar pusat. Inilah sejatinya India. Pusatnya, termasuk perjalanannya nabi-nabi. Dari Adam cerita ini, semua nabi tidak berjalan ke daerah sana, Timur Tengah ataupun Arab. Semua berjalan di atas dari sini. Daratan di sini. Awal salah satu yang paling dekat kita kenal, ya. Sekarang dengan nama Sulaiman itu ada di Jawa, ya. Nggak ada Nabi Sulaiman. Sulaiman itu ada di nama di Arab. Nggak ada ya? Ya. Wah, nah, kalau di sana Sulaiman, kalau di Jogja, kalau di sini namanya Sule. Nah, itu ya Sule. Jadi Sulaiman. Sule itu Sunda Bule, kalau Sulaiman. Sule itu di Sulaiman. Tapi intinya adalah di Indonesia ini adalah ada sesuatu yang besar. Pusat peradaban. Yes. Pusat kebudayaan dan awal akhirnya semua peradaban di dunia itu dari sini. Plato pun pernah Atlantis itu. Tadi Atlantik di sini. Dan terus saya punya lagu juga mungkin kayak yang nenek moyangku seorang pelaut mungkin terinspirasi dari kita bangsa lautan kok. Benar. Kita manusia laut ingat kok. Lagunya lupa. Waduh, parah juga nih. Coba lo nyanyi saya lagi. Nenekku pelaut. Oke, terima kasih buat Bang Levi, penjelasannya sangat informatif sekali. Terima kasih Locanda. Terima kasih. Lagunya karena Pertanyaannya sampai kapan kita mau menjadi Indonesia untuk hal yang diplesetkan?
Nah, kita harus atau sejatinya ganti nama atau kembali gimana? kepada India karena itu adalah Ya harus nama dari kita. sekarang. Berarti lo Iya. orang India kan? Hah? Iya. Iya. Ini Sunda Karena sejatinya kita Ini lah India. India. Oke, Iya, terima India. kasih buat Bang Levi, terima kasih buat Lord Negara Rangga Lautan. atas informasinya. Jangan lupa nonton terus channel Lord Rangga, subscribe channelnya, dan juga bunyiin loncengnya, terus hujat Lord Rangga, hujat saya, dan semuanya komen. Nenekku pelaut. Oke. Nenek moyangku seorang pelaut. Iya kan? Nenek moyangku Seorang pelaut. Nah, itu membuktikan bahwa Lanjutannya apa? ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu bangsa ini adalah bangsa pelaut. Dan memang tanahnya memang juga hidup di sekarang negeri lebih lautan. luas dari laut. Kitalah Sindu, kitalah Indu, kitalah India. Betul. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sejarah adalah history. Dua bapak-bapak ini adalah misteri. Ta. Oke, toh. Nenekku pelaut.